minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah amin. Yang kami hormati Ustazah Anissa Fikri Nur Kanida MPD yang sama-sama kita pada sekolah SD di Mulyati Ustazah Mauliza Albina. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti pemaparan dari Ustazah Anissa tentang transformasi budaya positif Islam positif dalam lingkungan belajar. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Mau main-main atau belajar? Main-main. Mau main-main dibiarin. Iya, pintar yang mau belajar. Yang mau belajar dan main-main. Kita akan bersenang-senang hari ini. Hidup sudah susah, jangan dibuat susah lagi. Udah terlalu banyak beban ya. Jangan nambah beban lagi ya. Kalau judulnya transformasi, tapi jangan takut ya. Mirip-mirip transformer lah, kan keren transformer ya. Transformasi pertama kita akan recycle, pindah tempat duduk dulu. Oke, setuju kah? Kalau tempat duduknya kita rombak, lebih menarik, lebih kolaboratif, lebih menyenangkan. Oke, kita akan bagi ke 4 kelompok langsung. Nah, karena ini di pelatihan ini saya hanya akan menjadi pengantar, membantu teman-teman untuk menemukan budaya kesulitannya. Yang tentunya pasti sudah ada di sini, sudah banyak. Jadi yang aktif teman-teman, saya hanya memfasilitasi, hanya membantu aja. Nah, sekarang transformasi pertama adalah transformasi tempat duduk dan meja. Saya mengajar di SD Santa Fe Islamic Center dari tahun 2009. Sudah mulai pada ngajar di 2009? Kayaknya baru lulus SMA. Masya Allah. Oh, baru dibuka. Oh, belum dibuka ya sendiri. Ya, saya ke SIA karena panggilan tugas mengajar di Islamic Center. Kalau sahabat Quran SIA, saya menjadi apa ya di sana ya, membantu mengelola teman-teman, tapi teman-teman semua yang mengerjakan. Saya mendampingi suami saya juga yang beliau sekarang menjabat di ketua yayasan. Intinya ingin meluaskan langkah perjuangan setelah di Islamic Center. Saya juga ingin berbagi di luar zona aman nyaman di Islamic Center dengan memberikan kemanfaatan lebih luas ke masyarakat dengan memberikan Yayasan Sahabat Quran SIA. Kemudian juga taman kami memberikan PBM Pena Bertuah karena saya suka menulis. Kami suka menulis di sini. Ya, suka menulis, suka membaca, suka ngobrol juga, suka traveling ya. Jadi kita bikin PBM Pena Bertuah. Kemudian alhamdulillah baru beberapa hari yang lalu saya mendapatkan SK pengajar praktek guru penggerak angkatan ke-5. Nanti ini yang akan kita lakukan. Kita akan membuat keyakinan kelas, belajar tentang praktek keyakinan kelas dan sekolah apa itu ya. Duduk aja deh tadi. Makasih ya. Ini agak jauh nih. Iya. Ya, kita buat kesepakatan dulu ya. Boleh dengan HP, tapi di silent boleh? Oke, terus
Kalau ada rasa yang penting boleh dicatat, boleh. Kemudian kalau mau memberi saran atau interupsi boleh raise hand. Setuju? Oke. Kemudian sama-sama kita komitmen di waktu dan hadir dengan hati dan fokus. Dan ya. Nah, sebelum kita masuk ke keyakinan kelas dan peraturan kelas, sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Apa kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah biasa kita lakukan di sekolah ini? Buat siapa yang mau menjawab? Kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah ini. Jadi, bersalaman, saudara, membaca doa. Jadi baru 2. Bisa apa? Senyum. Senyum. Masya Allah. Ya smile apa? Menunduk hal lewat. Masya Allah. Ya 4. Menjaga kebersihan. 5. Ustaz, siapa namanya? 5 Ustaz Firmi. Masya Allah. Menjaga kebersihan. Bagus. Siapa lagi? Udah 5 aja. 5 aja. Serius nih 5? Menegur atau menyapa? Menyapa. Oke. Apa lagi? Cukup? Berarti sudah mulai banyak ya. Udah 6 spontan aja udah. Nah sekarang apa sih hal-hal yang perlu diperbaiki? Kira-kira hal-hal negatif yang masih terasa mengganggu di sekolah ini? Ya? Anak-anak masih sering makan sambal, terutama Ya. anak-anak makan sambil berdiri. Terus? sangat mengganggu karena itu kan nampaknya Ya. buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, datang terlambat. Ya? Kenapa? Berkata jorok, betul. Sama bertengkar. Nah, pas ya 6 dan 6 tadi. Oke, udah? Cukup? Oke, break. Nah, itu dulu. Ada keyakinan kelas dan ada peraturan kelas. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Benar atau salah? Salah. Karena sudah ditanya. Oh iya, saya belum kenalkan adik saya ya. Bukan. Yang menemani pagi ini adalah Dek Endang. Beliau adalah admin di Sahabat Quran. Dari mana? UIN ya? Lulusan dari UIN. Makasih. Single. Di Sahabat Quran banyak yang single. Terus nomor kontak. Oh ini semuanya single. Berarti statusnya available ya statusnya. Atau perlu dikelompokkan sendiri. Terus ada desain nanti di balik layar kita ya. Oke. Apa keyakinan kelas dan dasar nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang universal? Benar atau salah? Jangan dulu. Aneh tadi. Ayo kita, mana yang benar atau salah? Betul. Sepakat betul. Ada yang mau jawab salah? Nggak berani. Silakan pencet deh. Betul. Oke, lanjut. Nah sekarang ini. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang diangkat misalnya menggunakan helm saat mengendarai motor? Apa yang betul dan salah? Menggunakan helm saat mengendarai motor itu nilai kebaikannya apa? Keselamatan. Sepakat selamat semua? Selamat semua, selamat. Oke, yang kedua membuang sampah pada tempatnya apa nilai kebaikan? Di dalam menggunakan kata-kata kasar. Kesopanan. Ya mau pintar-pintar. Silakan.
Bawa lagi. Terus. Yes. Itu yang disebut keyakinan yang berdasar dari nilai-nilai kebaikan. Jadi sudahkah peraturan yang kita miliki di situ berdasarkan dari nilai-nilai kebaikan yang dibutuhkan? Nah, sekarang berarti di situ ya. Kan kita memang hanya transformasi saja, melanjutkan hal yang sudah baik, kemudian menata ulang mana yang perlu kita kembangkan. Sebenarnya di situ. Ya, kan? Nah, budaya positif. Nah, sebenarnya kalau budaya positif ini kita tidak harus merubah seseorang untuk berbeda dengan dirinya, tapi kita tinggal memperbaiki. Seperti sebuah tanaman itu kan kalau mau tumbuh dengan sempurna, dengan bagus, ini harus dirawat ya, harus disiram ya Ustaz, diapain lagi, dipupuk juga, di kata-katain baik juga kan katanya ya. Kan benar kalau kita ngomongnya nggak baik-baik kan tanaman itu nggak mau tumbuh, nggak mau juga. Berarti sebenarnya kita sudah tinggal menjaga saja. Di sini tuh semua orang sudah baik-baik semua. Tak ada orang. Nggak ada kan? Nggak ada. Lalu kenapa tadi ada muncul hal-hal negatif tadi gitu ya? Karena mungkin nilai-nilai kebaikan itu belum tumbuh, belum dibiarkan tumbuh. Kalau tumbuh selesai, belum dibiarkan tumbuh dan belum dirawat aja. Oke. Nah. Oke, lanjut dulu. Lanjut. Oke. Ya, terus. Nah ini dia. Ini kayak dari latar ya, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga bisa merintah diri sendiri. Intinya, kalau dari sekian tadi yang Ustaz sampaikan, berarti letak missingnya di mana? Kan nilai-nilainya udah bagus nih, semua ustaz juga sudah memahami dengan baik. Tapi kenapa kok masih ada budaya-budaya yang tumbuh yang kadang kurang baik? Itu missingnya di mana? Kesadaran, ya. Kesadaran. Selain kesadaran juga kemauan untuk berubah, memimpin dirinya sendiri masing-masing. Kita suka nggak lihat? Ya Allah, kesalahan orang lain itu banyak kali. Tapi kesalahan kita sendiri tak terlihat. Betul? Betul? Paling ibu-ibu ya Ustaz, banyak ceritanya. Ustaz yang sedih. Banyak ceritanya, tapi kalau diikut direvisi atau dikasih tahu biasanya marah. Lawan. Oke. Ya. Nah, tadi ya, kenapa kok kita lanjutkan bertransformasi dari keyakinan keras, dari peraturan menjadi keyakinan keras? Karena peraturan itu sifatnya terlalu mengikat, ya, tidak mendorong kesadaran dari dalam diri sendiri. Kita ingat ya, peraturan keras 1, 2, 3, 4. Jadi kita lihat ada contoh-contoh peraturan dari keyakinan keras. Nah, dari budaya positif itu akan lahir, kemudian lingkungan akan menjadi positif dari keyakinan keras tadi. Baru dibuat peraturan keras. Jadi peraturan keras itu terakhir ketika kita anak-anak sudah yakin, kita sudah yakin dengan kebaikan yang akan kita kuatkan gitu ya. Baru lahirlah peraturan. Jadi bukan lahir peraturan dulu baru keyakinan. Lahir keyakinan dulu baru peraturan. Jadi coba semua tinggal ikut aja. Praktik. Nah ini contoh. Coba yang kanan dan yang kiri ya, kesepakatan kelas. Ini juga kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu lahir dari nilai keyakinan tadi, keyakinan kelas. Kira-kira Ustaz-Ustazah amati dari keyakinan kelas, kami guru dan murid dengan saling menyayangi. Kemudian yang hijau ini masih peraturan atau sudah keyakinan kelas? Masih peraturan. Walaupun tulisannya kesepakatan kelas ya. Tulisannya sama kan, kesepakatan kelas. Tapi ini sudah menjadi peraturan. Kalau ini yang dari keyakinan tadi. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu artinya
menyayangi melindungi muridnya. Gak usah hormat kepada guru, ya, jangan berantem, jangan bertengkar. Kalau udah kayak gitu kan. Kami murid yang semangat belajar, berarti kan harus fokus, konsentrasi. Tapi nggak perlu ngomong, nggak perlu kita harus konsentrasi, fokus. Jadi diawali dengan kata kami itu berarti memancing kesadaran dari dalam diri. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, berarti tidak ada bullying, no bullying, nggak ada yang berantem. Saling menyayangi, mau menjamkan peralatannya kalau kami nggak sanggup. Cuma 3 pimpinan kelasnya, kesepakatannya, itu komitmen. Siap kita membuat pimpinan kelas ya? Siap ya? Nanti ada buat keyakinan kelas, kita juga harus punya keyakinan atau kesepakatan sekolah. Jadi ada budaya kelas, ada budaya sekolah, ya. Next week. Nah ini sebelum kita membuat ya, ketika ada peraturan, biasanya kita akan memberikan hukuman ya. Ya. Gimana setelah dihukum? Nggak jerah ya. Terus dibuat meningkat lagi, tak jerah lagi ya. Sama panen. Ternyata hukuman itu hanya jangka pendek. Kalau di dalam istilah ini hanya mengumpulkan ketaatan yang semu. Makanya keyakinan itu yang kita bangun. Dan penghargaan itu juga tidak efektif. Kemudian juga akhirnya hanya akan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Nah sekarang nih, tapi beda dengan konsekuensi. Hukuman sama konsekuensi beda ya. Ya, kalau konsekuensi setuju nggak? Setuju nggak kalau konsekuensi? Setuju ya? Karena itu memang apa yang diakibatkan oleh perilakunya kan? Nah sekarang nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat kali karena terlambat sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya hukuman beli. Hukuman atau konsekuensi besar? Boleh hukuman, boleh konsekuensi. Apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ada yang pernah gitu? Jadi murid yang menulis? Menulis apa aja, sifat, itu sampai penuh isi buku. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman ada hukuman ya. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah sebenarnya ini tipsnya. Kalau bedanya hukuman dan konsekuensi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi anak akan menghargai kedisiplinan. Jadi bedanya ya. Di atas dulu tadi kita jawab dulu. Oke, di atas tadi. Oke, yang ini 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat kali karena terlambat ke sekolah. Itu nyambung nggak dengan kesalahannya? Hukumannya apa ya? Itu nyambung nggak dengan kesalahan yang dilakukan? Nggak nyambung, itu hukuman ya, bukan konsekuensi, maka tidak akan menimbulkan dampak. Lari menuju lapangan karena terlambat hadir sekolah, nyambung nggak?
Tidak. Sangat tidak nyambung. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Nyambung nggak? Tidak. Ya, bukan. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nyambung karena memang dia bersalah. Membersihkan tukaran air di meja tulis karena tersenggol. Nyambung. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Nyambung nggak? Tidak. Tidak. Lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat memenuhi pelajaran PJOK. Ini pelajaran olahraga loh. Tidak nyambung Pak Jur. Termasuk nyambung bos ya. Karena itu pelajaran olahraga. Kalau di pelajaran PPKN baru nggak nyambung. Iya. Gitu ya. Oke. Nah sekarang kita akan langsung praktek. Minta tolong dibagikan ke per meja 1. Kita akan buat keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Jadi kelompok 1 berarti membuat kesepakatan keyakinan sekolah. Kelompok 2 kelas. Kelompok 3 sekolah. Kelompok 4 kelas. Oke? Ya. Sekolah, kelas, sekolah, kelas. Oke? Ya. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah, keyakinan kelas, keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Oke? Sidangnya dibagi 2. Sidangnya dibagi 2. Biarlah tukang kita. Ini dibagi 2. Sidangnya dibagi 2 kan untuk kelompok sebelah. Bagi dua. Ini ada pertanyaan bentuk keyakinan kelasnya seperti apa? Improvisasi ya. Jadi nanti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami yang telah kami diskusi, yaitu tentang kesepakatan sekolah. Yang pertama yaitu kami warga kelas berusaha untuk selalu menjaga ketenangan. Dan yang kedua, kami menegur ketika anak melakukan kesalahan. Dan yang ketiga tentang kebersihan. Kami warga kelas berkomitmen untuk bersama-sama menjaga kebersihan. Yang keempat, pendapat. Kami warga kelas saling menghargai pendapat antara satu sama dengan yang lainnya. Yang kelima, kami seluruh warga kelas sepakat datang ke sekolah tepat pada waktunya. Dan yang ketujuh, kami bersama untuk saling bertutur kata yang baik dan sopan. Dan yang kedelapan, kami seluruh warga kelas mengucapkan salam apabila masuk kelas dan berjumpa guru dan teman. Yang itu dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kami akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan teman-teman memberikan umpan balik, memberikan pendapatnya. Dari kelompok mana dulu memberikan pendapatnya? Kelompok 1. Ya, di mana? Tadi ada poin tentang kebersihan. Apa namanya? Apa itu ya bahasanya tadi, kami menjaga, berkomitmen untuk senantiasa menjaga keyakinan seperti itu ya, menjaga kebersihan. Kira-kira ini kami belum paham ini yang kita tulis itu apakah kata-kata kalimat seperti itu ada atau ada solusi, misalnya menjaga kebersihan poinnya apa-apa saja. Misalnya membuat komitmen bersama di dalam kelas anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi inilah yang ditanyakan gitu kan, apakah memang instruksinya seperti ini, gambaran secara umum atau detail daripada komitmen yang dibangun gitu. Terima kasih. Jelaskan, silakan dijelaskan. Saya kira sudah jelas nggak perlu dijelaskan. Sesi menjawab saja Sesuai dengan contoh yang ada tadi. Jadi kita buat kesepakatan kelas ini, dia harus simpel, kata-kata yang simpel, tapi mencakup secara keseluruhan. Itu kebersihan apa saya? Kebersihan meja, kebersihan lantai, kebersihan seluruh dinding dan lain sebagainya. Pakaian. Kalau nanti kita buat yang ini keseluruhan terlalu banyak, anak-anak nanti jenuh membaca. Keren ya, Masya Allah. Yang lain menanggapi? Berani nanggapi. Nanti dibalas. Nanti dibalas. Siap-siap. Intinya tidak ada aturan baku. Kan suka-suka, namanya keyakinan dewasa kita. Kalau teman-teman mau detailkan lagi,
boleh buat peraturan. Tapi kan dari keyakinan kelas tadi turunannya. Kan beda ketika tanpa dari keyakinan kelas langsung buat peraturan. Kan lain perasaannya. Ini sekarang perasaannya sudah. Iya. Jadi kan kita munculkan nilai kebaikannya dulu agar bisa juga bahasa lebih ke perasaan kami kelas misalnya 4 apa gitu ya, mencintai kebersihan gitu kan. Jadi akhirnya nanti kan di peraturan kelas memang ditetapkan lagi peraturan kelas, berarti kebersihan diri, kemudian kebersihan tubuh juga, sama kebersihan pikiran kan. Wah, guru-guru kayaknya. Oke ya, keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sengaja maju semua ya biar adil karena tidak ada yang mau maju. Kesepakatan di dalam kelas kalau untuk kami yang pertama dalam bidang kebersihan yaitu bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Kemudian yang kedua, saling menghargai dan menyayangi. Yang ketiga yaitu menghargai waktu. Kemudian aktif dan semangat, senantiasa tolong menolong dan bekerja sama, menjadi teladan di dalam kelas. Silahkan teman-teman. Mana nih yang nggak sabar? Tadi ya. Mana yang nggak sabar? Kalau menurut kami ada satu yang kalau bisa dihilangkan aja. Menjadi teladan dalam kelas itu agak-agak apa kayak mana ambigu kayak mana gitu ya Ron. Iya, agak-agak apa ya kan? Menjadi teladan dalam kelas kan gitu kan. Ini agak-agak gimana gitu bahasa gitu kan. Kalau bisa itu yang apa namanya itu kalimat-kalimat yang membuat anak itu terdorong, misalnya kayak tadi itu menghargai waktu, saling menyayangi. Tapi kalau teladan ini teladan apa gitu kan? Ya kalau menurut kami, namanya berpendapat. Iya sekali. Tolong jawab. Ya terima kasih atas tanggapannya Ustaz Jamal. Mengapa kami menuliskan teladan di dalam kelas di sini? Karena di sini anak-anak kan tidak semuanya memiliki kesadaran. Tapi pasti ada 1 atau 2 anak yang memiliki kesadaran, misalnya selalu hadir tepat waktu, kemudian berpakaian bersih, berbicara baik. Ada baiknya jika hal-hal itu nantinya diteladani oleh teman-temannya, karena tidak semua teman itu memiliki kesadaran. Pakai masker semua. Mungkin bahasa Ustaz Jamal itu ingin bahasanya lebih detail gitu kan, lebih detail. Misalnya begini, ini usul memberikan reward kepada anak yang disiplin atau yang apa bahasanya ya, yang teladan tadi itulah memberikan, jadi jelas apa yang tujuannya itu jelas gitu kan. Jadi setiap anak yang memiliki sikap yang baik yang bisa dicontoh, misalnya dari segi kebersihan, kedisiplinan dan lain sebagainya, diberikan reward gitu kan. Saya pikir kalau kesepakatan ini dibuat antara guru dan anak, ini anak-anak senang sekali gitu. Cuman di bahasanya mungkin lebih bisa dicetuskan lah oleh pihak kelompok berapa nih, kelompok 2 gitu. Nah, kalau saya lebih cenderung ke situ. Mulia boleh mulia. Ditunggu suara emasnya. Tadi Putri menjelaskan
seperti ini. Ini hanya sekedar untuk poin. Ini utamanya adalah poin yang mau kita tempel misalnya ada di dalam kelas. Nanti waktu kita bikin ini di dalam kelas, kita ada masa presentasinya. Oh, poin pertama yaitu ada selalu menjaga kebersihan dan keindahan. Apa aja nih yang termasuk dalam poin pertama? Apakah mungkin dalam bajunya, dalam masalah sampahnya, dalam kerapian loker, itu nanti kita jelaskan waktu kita di dalam kelas memberitahu ini loh nak yang bisa nggak kita sepakat tentang ini. Termasuk juga dengan menjadi tauladan di dalam kelas. Tauladan seperti apa? Oh, saya harus menjadi contoh sebagai murid yang paling baik nih, hadir tepat waktu, atau memanfaatkan waktu pulang main untuk menghafal nanti di dalam tahfiz, gitu. Tidak, misalnya guru lagi menerangkan, saya harus menjadi teladan yang baik untuk mendengarkan guru secara seksama, gitu. Atau aktif di dalam kelas, pokoknya menjadi teladan yang baik, bukan teladan yang buruk. Itu dijelaskan waktu kita ngasih ini. Jadi poinnya tidak diterangkan di sini. Apa? Jadi kita sebagai guru hanya memotivasi anak, hanya menimbulkan kesadaran kepada anak-anak pentingnya kita bersikap seperti itu. Karena Rasulullah sendiri juga menjadi suri teladan. Jadi di dalam diri anak-anak kita itu muncul keteladanan seperti itu kan? Bagaimana Rasulullah juga menjadi teladan selama masa anak kita juga bisa menjadi teladan untuk dirinya. Paling tidak teladan untuk dirinya dan boleh aja, tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan presentasi dari hasil diskusi kami tentang keyakinan sekolah. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa keamanan menumbuhkan rasa aman bagi warga sekolah. Contohnya, salah satunya mengadakan pagar untuk sekolah supaya lebih aman. Yang kedua, mengadakan guru piket menyambut dan saat kepulangan siswa. Dan yang terakhir, membangun komunikasi kesepakatan dengan warga sekolah dalam hal tepat waktu, mengatur dan mengantar dan menjemput siswa. Itu dari poin keamanan. Yang kedua, dari poin kedisiplinan, meningkatkan kualitas guru dengan mengadakan pelatihan dan seminar. Contohnya seperti kita beberapa hari ini, supaya guru-guru akan mendapatkan ilmu-ilmu dari pemateri-pemateri dari luar. Yang kedua, meningkatkan tingkatan kedisiplinan guru di sekolah agar anak-anak dapat mencontoh kedisiplinan dari para guru-guru yang ada di sekolah. Terus yang selanjutnya, menumbuhkan sikap peduli kebersihan terhadap warga sekolah. Contohnya tadi membuang sampah pada tempatnya. Terus memperbanyak meletakkan tong sampah pada setiap sudut-sudut kelas supaya anak-anak dapat membuang sampah pada tempatnya. Terus menerapkan kepada seluruh anggota sekolah untuk menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Bukan hanya kepada murid, tetapi kepada seluruh warga sekolah untuk mencontohkan membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, menanamkan sikap kedisiplinan bagi murid. Contohnya memakai sepatu saat ke sekolah dan memakai seragam yang rapi sesuai dengan jadwal hari memakai seragam itu. Ya Allah, luar biasa. Oke ya. Ya, komentator dari kelompok berapa dulu? Yang belum menanggapi. Belum ya? Tanggapi lah. Belum nanggapin ya. Kami sebenarnya banyak mau tanggapi. Ya dah.
Tanggapan saya sih sebetulnya tentang apa peraturan yang dibuat itu sebetulnya memang untuk kemajuan sekolah. Intinya nggak ada yang salah sebetulnya. Tinggal pelaksanaannya untuk ke depan ya sama-sama untuk demi kemajuan sekolah ya sama-sama harus kita laksanakan. Itu aja sih. Ya, Nomor 2, any comment? Masih gimana? Menanggapi tapi campur gemetar juga, nanti takut ada poin 6 bulan di belakangnya. Kalau tanggapan saya pribadi, kalau di Dino tadi sebelum kita membuat ini tadi dijelaskan sama ibu mentornya, bahwasannya di keyakinan sekolah ini mungkin tadi banyak poinnya ya, banyak poin apa, tapi kalau memang kita, kalau menurut saya, kalau nanti pun salah diperbaiki, kalau itu kan kita harusnya buatnya secara global aja gitu, jadi nggak payah mendetail ke ini. Nanti kalau memang detail itu masuknya ke peraturan lagi, nah ya kan mungkin gitu ya Bu ya. Coba nanti dijawab kenapa dibuatnya secara itu. Kalau memang salah diperbaiki, dibuat ulang, nanti maju ke depan lagi boleh, gitu ya. Sama lagi, kan statusnya sama-sama. Terima kasih kepada Sarudi sudah menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Seperti kelompok 2 sebelumnya, mereka kan hanya main poin-poinnya aja yang ditulis, belum dijabarkan. Kami di sini untuk mempermudah guru-guru atau teman-teman memahami, jadi kami Ustazah tepatnya langsung menjabarkan supaya lebih jelas apa sih poin dari inti dari poinnya itu. Makanya kami langsung menjabarkan. Luar biasa. Jadi mereka sudah bergerak lebih maju. Luar biasa. Menurut kami ini menurut kelompok Namanya sendiri ya. menurut kelompok 4 seharusnya judulnya jangan keyakinan sekolah, tapi keyakinan dan peraturan sekolah. Nah, nanti salah isi, salah judul. Ya, gitu ya. Ayo. Dia mau balas. Gimana? Ustazah mau dijawabin lagi? Menanggapi daripada kelompok 4 tadi, sesuai dengan yang dikatakan Bu Rifana tadi, kita sudah buat di situ judul besarnya paling atas. Itu yang simpel seperti yang kita inginkan tadi. Cuman oleh Bu Rifana didetailkan gitu. Sebenarnya ada bahasa simpelnya yang paling atas yang dilingkar-lingkar itu itulah namanya keyakinan. Tapi bentuknya nanti opsinya apanya itu yang di bawah gitu. Penjabarannya saja yang di bawah. Tapi kalimat untuk keyakinan sekolah tadi udah ada di bagian atas. Mungkin bisa dilihat oleh kelompok 4. Ada loh. Terima kasih. Luar biasa ya. Oke, silakan diucapkan presentasinya. Sudah? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa selamat kita semuanya. Masya Allah. Terima kasih loh, semua keren-keren. Ustazah nanti tetap di record ya, di follow up ya. Tentunya mungkin ini masih draft ya, draft. Nanti tetap teman-teman ibu bapak perlu berkumpul lagi ya untuk menyarikan ya, mencarikan lagi bahasa yang paling ini gimana. Karena untuk bahasanya jangankan anggota DPRD itu sampai lama hanya bahasa ya. Tapi intinya
sudah memahami tentang konsep keyakinan kelas yang berasal dari nilai-nilai kebaikan. Itu tadi ya. Nah, konsep keyakinan kelas boleh diturunkan menjadi peraturan. Ya, berarti karena apa? Karena kadang perlu dibantu detarisasi, silakan. Tapi kan berasalnya dari keyakinan dulu yang dikuatkan. Baru ada kesepakatan lagi tentang peraturan ini setuju nggak? Ini setuju nggak? Baik peraturan sekolah yang akan diinginkan oleh semua warga sekolah maupun peraturan kelas, dia perlu kesepakatan tetap. Walaupun keinginan sudah dibuat, ketika akan menjadi peraturan, itu tetap dibuat lagi sama-sama, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kelompok 4 tadi lebih dan kurang memang kelebihan, kalau kami kesikitan. Kekurangan. Tadi keyakinan kelas, kalau kami keyakinan sekolah, poin-poinnya tadi sudah diterangkan sebenarnya. Nah, yang pertama, kami senang hidup disiplin. Jadi ini tentang rasa berarti ya. Selanjutnya yang kedua, kami beradab. Nanti dijelaskan ya, Mas. Ya, poinnya dulu lah. Yang ketiga, kami cinta kebersihan, dan yang keempat, kami saling berinteraksi. Nah, kalau yang disiplin ini sebenarnya kalau peraturan itu kan datang jam 7.15 sampai 12.15 contoh. Kalau disiplin, sebelumnya mungkin sudah datang duluan. Kalau yang beradab ini, kami salaman gitu. Nah, kami cinta kebersihan, insya Allah tanpa disuruh buang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, kami saling berinteraksi karena ini kan keyakinan sekolah. Misalnya dia kelas 2 tetap berinteraksi dengan kelas yang lainnya dan berinteraksi dengan warga sekolah keseluruhan. Itu saja. Masya Allah, luar biasa. Simple tapi berbobot. Tidak sedang bukan berbobot badan ya. Ya, silakan tanggapannya. Monggo mana? Ayo kasih umpan balik. Tadi kelompok 1 sudah menanggapi. Kelompok 2 boleh menanggapi? Kelompok 2? Boleh sibuk kelompok 2? Silakan tanggapi. Silakan ditanggapi. Setuju? Sudah setuju? Ini pemalu-pemalu seperti gadis ini. Ada yang menanggapi? Kelompok 1, kelompok 4 lah, kelompok 4. Silakan Ustaz. Kalau saya cuma menanggapi ini aja, apa namanya tuh? Bahasanya itu kurang enak didengar. Kami beradab itu. Ini kalau maksudnya kalau dibuat semacam kesepakatan sekolah itu ya kurang enak aja gitu Bu. Rasanya kurang enak. Kalau bisa itu kan menurut saya halus ya? Iya, misalnya ada alat dia. Tapi nggak nulis itu lupa. Tolong diperbaiki. Masya Allah. Terima nggak masukannya? Oh, terima kasih masukan. Mau nulis itu lupa. Berarti kalau kami berhalangan kuliah. Berarti kamu ikuti berarti tidak ya, luar biasa. Adab itu sebenarnya maksudnya sopan santun ya. Simple, mirip ya. Tapi ini memang dari segi presentasi paling mirip. Padahal sticky note-nya banyak. Masya Allah. Jadi kelompok 1 ada tanggapan? Halo? Kelompok 1 ada tanggapan? Ya? Sama kayak kelompok 4 nanggep ini. Kelompok 2? Oke. Masya Allah. Ya, closing silakan. Nah, sekian dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan serta para instruktur, fasilitator, dan tim satker dimanapun berada yang sedang berjuang di sekolah maupun di area masing-masing. Semoga diberikan kesehatan ya. Hari ini
saya sedang memberikan tantangan pada diri saya sendiri untuk memenuhi undangan dari satu sekolah yang ada di Siak yang ingin berbagi, mendengarkan kisah dan inspirasi yang kita dapatkan selama mengikuti pembekalan. Nah, saya memberanikan diri ya. Saya ingat komitmen saya waktu ikut CPP ya. Waktu itu saya di coaching oleh Pak Asep. Apa yang akan saya lakukan setelah saya kembali ke sekolah setelah selesai pembekalan? Salah satunya bahwa saya akan menerapkan pada diri saya sendiri dan kelas saya juga saya akan berbagi ke teman-teman di sekitar saya. Dan ini salah satu janji saya yang saya tunaikan. Pada awalnya teman-teman dari sekolah alam Sahabat Quran Siak mengundang saya untuk berbagi. Saya memilih apa topik yang bisa saya sampaikan ya. Saya melihat ada satu kebutuhan penting. Salah satunya adalah bagaimana mengtransformasi budaya positif yang ada di sekolah. Saya lihat di sekolah ini sudah memulainya. Tapi ada beberapa hal mungkin yang bisa kita coaching ya. Jadi saya ingin menerapkan pola coaching dalam pelatihan yang saya usung. Nah, saya minta kepada tim panitia yang saat itu kepala sekolah ya, dari Ibu Tristiana dan Ibu Dina untuk membuat suasana yang berbeda dengan pelatihan. Jadi akhirnya dipilihlah turap di pinggir sungai Siak untuk tempat sharing kita belajar bersama pada siang hari. Bagaimana keseruan kita belajar? Selamat menyaksikan. Budaya positif lahir dari nilai-nilai kebaikan. Ini luar biasa sekali. Dan nilai kebaikan itu akan menjadi keyakinan. Keyakinan itu yang akan mendorong transformasi perubahan sehingga prakasa-prakasa perubahan itu akan menemukan jalannya. Dan perubahan itu tidak bisa sendiri, tetapi bersama-sama dalam kolaborasi yang sangat indah dengan ukhuwah yang dinamis, dengan kelapangan hati dan komitmen kesemuanya dengan kesadaran yang tinggi untuk melakukan keyakinan-keyakinan tersebut. Saya memulainya dari menggali ya. Kita ingat kan mulai dari sendiri prinsip Bagja ya. Saya selalu memberikan pertanyaan ya. Saya awali dengan pertanyaan bagaimana budaya apa saja yang sudah dilaksanakan yang ada di sekolah, positif apa yang sudah berkembang di sekolah. Mereka pun terus mengisi sticky note-nya ya. Kemudian masing-masing memberikan jawabannya, brainstorming. Ini saya juga mempertanyakan bagaimana sih budaya-budaya yang kira-kira menghambat dalam diri kita untuk berubah gitu ya. Jadi ada hal-hal apakah yang masih kurang baik yang terasa di antara kita di sekolah. Luar biasa ya. Jadi ketika tadi menulis tentang budaya yang baik, mereka dengan cepatnya menulis. Tapi ketika disuruh menulis, diminta untuk menulis apa sih budaya-budaya yang masih kurang baik yang terada, itu hanya 1-2 yang bisa menuliskannya. Luar biasa ya. Jadi dan ketika kita gali budaya positifnya itu rata-rata hampir seluruh keseluruhan itu jawabannya beririsan dengan yang lain. Kalau contoh ada satu yang menyampaikan tentang salam sapa, senyum salam sapa yang sudah mereka lakukan. Temannya juga ada yang menjawab dengan serupa, ada yang salam, ada yang sapa, ada yang parkir
sendal yang udah rapi dan selain sebagainya. Ada yang tilawah, baca Quran, budaya positif, sholat duha, sholat berjamaah, luar biasa. Dan poin-poin apa lagi yang perlu dikembangkan? Ada yang merasa kedisiplinan, kemudian pola komunikasi, salah memahami, kurang berlapang dada. Nah, ini luar biasa ya. Jadi saya merasa ternyata sebenarnya ketika kita gali potensi-potensi itu kemudian bermunculan ya. Jadi saya merasa bersyukur ya dengan teknik coaching ini membuat saya menahan saya sendiri untuk memberikan saran, karena ternyata mereka bisa menemukan saran itu sendiri untuk diri mereka dan akhirnya akan membawa dampak. Dan makin lama pelatihan itu makin terasa seru ya, karena selain menggali jadi mereka brainstorming juga. Akhirnya saya bagi kedua kelompok untuk membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, selanjutnya teman-teman akan berpresentasi. Seperti apa keseruan presentasinya? Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan kesepakatan keyakinan sekolah alam. Yang pertama, kami fasil yang mendidik dengan hati. Iya, Masya Allah. Salam ya. Kami keluarga sekolah alam mencintai alam. Masya Allah. Yang ketiga, kami keluarga sekolah alam melangkah sepenuh hati meraih ridho ilahi. Umi Aini. Kami keluarga sekolah alam merajut ukhuwah dengan kasih sayang. Kami keluarga sekolah alam saling menghargai dan memaafkan. Kami keluarga sekolah alam menjaga marwah, izah, dan sifat. Kami keluarga sekolah alam saling menginspirasi dan memotivasi. Kami keluarga sekolah alam berkarya dengan tulus dan ikhlas. Kami keluarga di dunia, keluarga di Kami keluarga sekolah alam terus belajar menjadi Abdullah yang rahmatan lil alamin. Cakep, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 siap untuk presentasi. Silakan lanjutkan. Oke. Lalu. Ayo, mau menyebut. Kami akan mempresentasikan dari keyakinan sekolah ya. Ada beberapa keyakinan yang sudah kami hitung. Untuk salah satunya yang pertama yaitu kami fasil dan ananda saling yang saling mencintai, karena dengan cinta semuanya akan baik-baik saja. Nampak dong. Oke, maafin Bella. Karena kebersihan sebagian dari iman. Kami Fasil dan Ananda yang saling mendoakan
Memberikan tantangan berupa pertanyaan-pertanyaan pertama, juga mengajak para peserta untuk diskusi dan mengambil pelajaran dari pendapatnya maupun pendapat teman-temannya. Kemudian mereka saya bagi dua kelompok. Satu kelompok membuat keyakinan kelas, satu kelompok membuat keyakinan sekolah. Nah, mereka mulai merancang, menggali mimpi ya, bagaimana mereka merancang budaya-budaya positif lagi dengan keyakinan kelas yang ada di kelasnya, juga yang ada di sekolah, dengan diskusi kelompok. Kemudian mereka setelah menulis, mereka menjabarkan menjadi rencana ya, bagian J, menjabarkan rencana dengan gambaran yang diinginkan. Jadi mereka mempresentasikan, kemudian menjelaskan bagaimana hal tersebut akan mereka raih. Selanjutnya saya ajak para teman-teman ini untuk merefleksi, mengambil kesimpulan dan mengatur eksekusi. Apakah mereka siap untuk melaksanakan, dan mereka mempunyai komitmen yang sama dengan ceria dan bahagia, melebihi kebahagiaan mereka di awal pertemuannya. Jadi ketika kita closing, ternyata mereka sudah mulai memahami dan sangat apresiasi. Saya bersyukur ternyata teknik coaching ini luar biasa. Tidak hanya saya yang mendapatkan apresiasi dari potensi-potensi yang selama ini saya anggap biasa-biasa saja, dan teman-teman akhirnya merasakan juga luar biasa. CPP Angkatan 5 dan para instruktur dan para fasilitator juga satker. Jadi dengan ilmu ini tentunya kita akan terus kembangkan dan terus mentransformasi kebaikan-kebaikan dan bergerak tanpa lelah secara positif dan ikhlas untuk memberikan kontribusi dalam prakarsa perubahan transformasi pendidikan di Indonesia. Semangat guru penggerak. Terima kasih.